Kalau level kita beriman masih menerka pekerjaan Tuhan, berarti level kita masih kanak-kanak kalau begitu. Hai, kita jumpa di Kapur Tulis. Tahun yang baru, format yang baru, tampilan yang baru. Hari ini nih, bintang tamu saya adalah Pak Haji Dadang Hamidi. Selamat siang. Selamat siang, Pak Satria. Kita hari ini kan ngomongin tentang resolusi jiwa. Resolusi jiwa berhubungan dengan tahun yang baru. Banyak orang akan bilang tentang resolusi di tahun resolusi baru. jiwa, iya. Bagaimana mengubah kebiasaan segala macam. Kita ngomongin tentang resolusi jiwa. Yuk kita mulai. Pak Haji Dadang. Siap, Pak. Resolusi jiwa. Orang sering bilang resolusiku tahun 2022 itu aku ingin berubah jadi lebih baik gitu kan. Pengen ngilangin bangun siang misalnya. Sederhana aja. Sederhana. Kadang-kala resolusi itu nggak harus yang muluk-muluk. Oke lah, kita resolusi kebiasaan kita resolusi mengenai pola hidup kita, cara berpikir kita. Tapi jiwa kita juga harus kita resolusi. Nah, itu yang mau saya tanyain. Apa sih pengertian Pak Haji Dadang tentang resolusi jiwa? Kalau saya lihat terkait tentang resolusi jiwa, kalau kita kaitkan dengan psikologi atau perubahan dalam keberagamaan, atau kita kenal juga dengan religiositas, ya, religiositas, maka kita kenal dengan istilah konversi agama. Konversi agama itu perubahan yang sangat drastis. Konversi agama, perubahan yang sangat drastis pada jiwa seseorang yang dulunya dia urakan, yang dulunya dia tidak pernah melaksanakan ibadah, misalkan dia lebih suka berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama. Dengan melakukan konversi agama, ada perubahan-perubahan yang signifikan untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Banyak yang namanya konversi agama itu kan melalui beberapa proses. Di antaranya adalah melalui experience, religious experience. Yang kedua, melalui proses conscientious religion. Pengalaman tentang masalah agama di masa lalu ataupun kesadaran agama. Nah, bisa jadi kita melakukan resolusi jiwa ini dengan dua faktor ini. Gitu, Pak. Agama itu tentang apa yang melekat kepada diri kita, tapi keberagamaan itu tentang apa yang kita lakukan keluar. Sikap, lebih banyak. Pengalaman keberagamaan. Keberagamaan. Berarti resolusi jiwa itu ada dua tipe ya kalau menurut saya. Evolusi dan revolusi. Evolusi. Bagaimana pendapat Pak Haji Dadang? Revolusi iman kejiwaan atau evolusi kejiwaan? Kalau kita lihat dari konteks di sini, resolusi jiwa, kita ingin adanya perubahan ya, pada dengan memasuki periode baru ataupun tahun baru. Tentunya kita ingin merubah kebiasaan-kebiasaan atau habit kita di masa lalu, agar kita memiliki kebiasaan yang baik. Nah, ini kalau revolusi itu kan mungkin lebih ekstrim lagi. Ya, revolusi kan istilahnya itu babat habis, kita tumbuh kembali secepat mungkin. Berarti di dalam resolusi jiwa kita tantangannya cuma dua. Sabar berubah atau kita nggak sadar kalau kita harus berubah. Kan kegagalan resolusi jiwa itu karena kita kadang-kadang nggak sadar dan nggak sabar. Nah, biasanya kesadaran itu akan tumbuh ketika dia mengalami suatu pengalaman yang kurang mengenakan dalam kehidupannya. Nah, dari situlah dia tahu-tahu dia yang awalnya seseorang tersebut sangat malas untuk datang ke tempat ibadah, misalkan ke gereja, ke masjid, ke pura, dan lain sebagainya. Tapi dia punya pengalaman ketika misalkan dia sakit, dia merasa dirinya lemah. Kemudian ada yang datang kepada dia orang, sudah kamu bertobat, sudah kamu mohon ampun sama Tuhan. Kemudian dia berobat, ternyata dia sembuh. Nah, ketika dia mendapati dirinya sembuh dari penyakitnya, disinilah
timbul kesadaran keberagamaannya, taat kepada Tuhan. Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman kepada umat. Pengalaman. Tinggal umatnya responnya sadar dan sabar tadi. Makanya saya bilang ada sadar, ada sabar. Ada sabar. Ada yang nggak sadar tapi sabar. Ada yang sabar tapi nggak sadar. Sadar. Nah, memang pengalaman dengan Tuhan ini kan yang jadi kata kunci seseorang meresolusi jiwa. Meresolusi jiwanya. Bagaimana caranya nggak kembali ke kebiasaan lama? Salah satu cara agar kita tidak untuk merubah kebiasaan buruk di masa lalu adalah dengan berusaha untuk membuat kebiasaan-kebiasaan baru yang baik, dan kebiasaan ini harus dijadikan semacam pembiasaan, ya. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi suatu kebiasaan. Misalkan dari hal yang kecil, kita suka berbagi kepada tetangga, berbagi kepada teman, nggak usah banyak-banyak. Ketika suatu saat kita belum berbagi, itu ada sesuatu hal yang mengganjal. Nah, karena kita udah terbiasa. Sudah terbiasa kita. Kalau nggak melakukan hal itu, kurang. Perasaannya seperti itu. Maka ada yang mengatakan a custom make habit. Kita sebelum melangkah, memang yang paling berat tuh langkah pertama. Nah, itulah memang Pak Satria. Itu dia. Kalau sarana resolusi jiwa, gimana sih mulainya supaya kita yakin ini kita mau resolusi jiwa? Kalau cuma wacana, masuk orang juga bisa. Iya. Caranya agar kita yakin, ya kalau dalam ajaran Islam, maka kita harus melihat dari ciptaan-ciptaan Tuhan, ciptaan-ciptaan Allah di muka bumi ini, ya. Nah, itulah bagaimana agar kita sadar bahwasannya diri kita itu kecil, bahwasannya diri kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Apa yang kita miliki pada saat ini adalah pemberian dari Tuhan. Kita lahir ke dunia seperti halnya adalah air mani yang hina, itu kan. Lalu Tuhan atau Allah berikan kepada kita ruh, ya. Kemudian setelah kita sempurna menjadi diciptakan sebagai manusia, Allah berikan juga kita akal. Nah, dengan akal inilah maka kita dibedakan dari makhluk-makhluk yang lainnya seperti hewan. Hewan punya nafsu, manusia punya nafsu, tapi hewan tidak punya akal. Inilah ya kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita berupa akal. Karena kalau ngomongin perasaan, makhluk lain juga punya perasaan juga, makhluk lain juga. Bisa nangis juga. Itu kayak insting. Mungkin mereka punya insting. Tapi mereka tidak punya akal. Itu yang membedakan kita dengan makanya insting kita lainnya. Pada cara kerja Tuhan itu yang harus lebih biasa. Nah, kalau dilihat dari perkembangan keagamaan, anak-anak itu lebih pada instingnya dan dibiasakan oleh orang tuanya. Itu perkembangan keagamaan pada anak-anak, ya. Pada masa remaja sudah berubah lagi, mungkin sudah pada pengalaman. Kalau dia berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan gurunya. Kalau level kita beriman masih menerka pekerjaan Tuhan, berarti level kita masih anak-anak kalau begitu. Benar Pak Satria, seperti resolusi jiwa itu kan menaikkan level iman kita. Kita tahu Tuhan itu maunya apa kepada kita. Jadi kita nggak nebak-nebak Tuhan. Nggak nebak-nebak. Karena kan manusia lebih sok tahu daripada pekerjaan itulah Tuhan. Kadang seperti itu. Ya, kita kan hidup untuk masa datang, bukan untuk masa yang lalu. Ketika kita ingin memiliki nafsu untuk sukses, bagaimana kita kendalikan nafsu tersebut sehingga pada proses mencapai kesuksesan itu kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, baik itu dari segi hukum maupun segi agama. Ini makanya yang harus kita lakukan adalah mengendalikan. Jadi resolusi jiwa kita dalam langkah yang benar. Dalam langkah yang benar. Tujuan resolusi jiwa itu apa Pak Haji? Tujuan resolusi yang jiwa itu ya kita harus punya prinsip sebagai sebaik-baiknya makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Menjadi versi terbaik diri kita. Iya. Kemudian yang kedua, menjadi makhluk yang berguna bagi alam semesta ini.
Jadi menjadi sebaik-baiknya makhluk. Yang kedua, menjadi makhluk yang berguna bagi yang lainnya. Oke, sangat dalam. Saya mendapat inspirasi yang banyak banget. Closing statement. Baik, sebagai seorang manusia tentunya kita ingin hidup ini berarti. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk alam semesta ini. Dalam agama Islam dikatakan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Begitu juga halnya kita harus nantiasa menebar kasih sayang kepada siapapun, dimanapun kita berada. Mungkin itu Pak Satria, closing statement saya. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih banyak Pak Satria. Untuk waktu dan wawasannya. Siap, kita bisa bertemu lagi. Ya. Penonton, terima kasih banyak untuk waktu dan telah menyaksikan obrolan kami berdua. Kita resolusi jiwa kita, sabar dalam pekerjaan Tuhan bagi kita, sadar dalam pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tujuannya satu, menjadi orang yang bermanfaat dan menjadi orang yang berguna bagi kehidupan kita, diri sendiri, juga lingkungan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa di Kapur Tulis. Kapur Tulis tetap eksis. Bagi Dadang Aludi, terima kasih. Siap.